Secret Rapture, ajaran keliru dan menyesatkan, bagian kedua. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan sorak-sorai, dengan suara penghulu malaikat dan dengan sangkakala Allah, dan orang-orang mati di dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Kemudian kita yang hidup dan yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Dan demikianlah kita selamanya bersama dengan Tuhan. Bukankah ayat ini sudah sangat jelas menunjukkan pada kita bahwa Yesus menyebutkan kebangkitan itu sebagai hari terakhir atau akhir zaman? Satu-satunya cara untuk menghindari penipuan setan atau si jahat dan menemukan kebenaran adalah dengan cara mempelajari dan menyelidiki Alkitab dengan rajin dan tekun. Jangan pertaruhkan keselamatanmu dengan menerima begitu saja konsep atau teori-teori ajaran agama tanpa menyelidiki terlebih dahulu kebenarannya. Ingatlah, Alkitab adalah otoritas Allah yang tertinggi, bukan apa kata guru kita, kata orang tua, atau pendeta kita sekalipun, karena pertaruhan kita adalah keselamatan dan hidup kekal yang menjadi pengharapan kita satu-satunya di dunia ini. Doktrin pengangkatan yang menyatakan bahwa kedatangan Yesus ke dunia untuk mengangkat umat-umat pilihannya itu ke surga akan terjadi dua kali, yaitu pada awal 7 tahun sebelum masa kesukaran besar terjadi atau Great Tribulation, di mana pengangkatan akan terjadi secara diam-diam. Lalu pada akhir masa 7 tahun atau menjelang masa kesukaran besar berakhir, Tuhan pun akan datang kembali bersama-sama dengan umat-umat kudusnya yang sudah terlebih dahulu diangkat Tuhan secara rahasia. Konsep ini sangat bertentangan dengan kata-kata Yesus di dalam Matius 13 ayat 29 sampai dengan 30 yang bunyinya demikian. Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang-lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Yesus mengumpamakan gandum sebagai orang yang baik dan lalang sebagai orang jahat akan tumbuh bersama-sama sampai akhir dunia, lalu akan dipisahkan. Nah, sementara itu dari konsep menyesatkan pengangkatan rahasia terjadi sebaliknya. Orang baik akan diangkat atau diselamatkan terlebih dahulu agar terhindar dari masa kesukaran besar yang sedang terjadi di dunia. Setan akan selalu mencoba dengan 1001 cara untuk menjauhkan kita umat-umatnya dari Tuhan. Bahkan yang paling diinginkannya adalah agar keselamatan kita hilang. Secret Rapture atau pengangkatan rahasia adalah salah satu bentuk penipuan setan dengan cara penafsiran keliru akan firman Tuhan. Melanjutkan video Bible Truth bagian kedua Secret Rapture, inilah hasil riset kami tentang sejarah lahirnya teori Secret Rapture atau pengangkatan rahasia. Siapakah orang-orang di belakang lahirnya teori Secret Rapture ini? Teori Rapture atau pengangkatan pertama sekali dikonsep oleh Morgan Edward pada tahun 1788, yaitu seorang pendeta gereja baptis berasal dari Wales, UK, bermigran ke Pennsylvania, Amerika. Kemudian seorang pendeta Katolik dari golongan Jesuit bernama Manuel Lacunza berasal dari Chile mengajarkan juga teori Rapture ini melalui bukunya yang
yang berjudul La Venida del Mesias en Gloria y Majestat. Artinya, kedatangan Yesus Mesias dalam keagungan dan kemuliaan, diterbitkan pada tahun 1811, yaitu 10 tahun setelah kematiannya. Beliau percaya adanya pre-millennium of Christ atau kedatangan Yesus untuk mempersiapkan kedatangannya 1000 tahun kemudian. Dengan kata lain, kedatangan Yesus itu ada sebelum dan sesudah masa kesukaran besar atau yang disebut juga Great Tribulation. Waktu pun berjalan, teori rapture ini pun kembali diangkat oleh John Nelson Darby, seorang guru atau juga penterjemah Alkitab keturunan Inggris Irlandia, dengan melengkapi konsep yang dia percaya Tuhan akan melanjutkan rencananya untuk keselamatan orang Israel dengan cara gereja harus terlebih dahulu dihapuskan dari dunia. Lalu muncullah konsep pengangkatan rahasia tersebut. Jika Manuel Lacunza membuat konsep kedatangan Yesus 2 kali sebelum dan sesudah milenium, Darby mengusulkan sesuatu yang baru, 2 tahap kembalinya Yesus. Pertama, dia akan datang untuk mengangkat secara rahasia umat-umatnya atau yang disebut gereja, lalu kemudian kembali lagi dalam kemuliaan yang terlihat secara terbuka. Pandangan Darby ini menyebar dengan cepat terutama di Amerika Serikat. Sistem dispensasi termasuk pengangkatan rahasia disebarluaskan melalui konferensi nubuatan dan menerima dukungan dari penginjil seperti D.L. Moody dan Billy Sunday. Sehingga banyak orang beranggapan bahwa teori secret rapture ini adalah konsep asli John Darby. Menjelang akhir abad ke-19, ajaran pengangkatan ini kemudian menjadi lebih populer lagi setelah diajarkan oleh pendeta-pendeta Protestan yang mereka dapatkan dari pengajaran C.I. Scofield, seorang ahli teologi Amerika yang memulai mengajarkan teori secret rapture ini bersama dengan teori dispensationalism-nya. Jadi, C.I. Scofield disebut sebagai yang mempopulerkan kembali teori pengangkatan ini di kalangan gereja-gereja Protestan di seluruh dunia. Jadi, bagaimanakah ketika dulu pengajaran secret rapture ini atau pengangkatan rahasia ini menjadi populer, padahal zaman itu belum ada teknologi canggih seperti sekarang ini? Mungkin Anda bertanya demikian. Pada tahun 1909 dan 1919, C.I. Scofield menerbitkan sebuah terjemahan Alkitab yang dibuatnya kemudian direvisi pada tahun 1967 itu dilengkapi dengan catatan kaki untuk memudahkan dipelajari yang dikenal dengan istilah Scofield Reference Bible atau SRB. Alkitab versi terjemahannya Scofield ini sendirilah yang dipakainya untuk menyebarkan teori rapture atau pengangkatan tersebut. Bisa dibayangkan bukan? Dengan mencetak lebih dari 3.000 buah Alkitab cetakan pertama pada 50 tahun pertama Alkitab ini menjadi populer di Amerika dan di Inggris. Dari sinilah pendeta-pendeta yang memakai Alkitab versi C.I. Scofield ini menyebarkan teori rapture tersebut sehingga menjadi populer di antara umat-umat Kristiani. Nah, pada tahun 2000-an kembali teori pengangkatan rahasia ini semakin populer dengan laris manis melalui novel dan film Left Behind yang telah kita bahas di bagian pertama video mengenai pengangkatan rahasia ini. Jadi, sekedar untuk mengingatkan kita kembali pada teori secret rapture bahwa kedatangan Yesus akan terjadi dalam 2 tahap yang terpisah. Yang pertama adalah pengangkatan rahasia orang yang kudus pada awal masa kesukaran besar periode 7 tahun, lalu Kristus akan datang kembali dalam kemuliaan dan kemenangannya menjelang akhir periode 7 tahun tersebut. Menjelang akhir masa kesukaran besar periode 7 tahun tersebut. Jadi, diceritakan kedatangan Yesus yang kedua kali itu dia akan disertai oleh umat-umat kudusnya yang sudah terangkat atau diangkatnya lebih dahulu secara diam-diam pada awal masa 7 tahun menjelang mulainya masa kesukaran besar tersebut. Nah, pada akhir milenium orang-orang jahat akan dimusnahkan dan orang-orang percaya yang baru akan diselamatkan. Jadi, dari sini kita mendapat gambaran melalui teori pengangkatan rahasia ini ada kesempatan keselamatan kedua. Sungguh teori ini sangat menyesatkan karena jauh dari kebenaran sebab tidak ada tertulis atau tersirat atau dibuatkan oleh Alkitab di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru bahwa Yesus akan datang 2 kali untuk mengangkat umat-umat pilihannya.
Satu hal lagi, kita juga bisa melihat di dalam doktrin palsu tentang pengangkatan rahasia ini bertentangan dengan kata-kata Yesus di dalam Matius 13 ayat 29 dengan 30 ketika dia mengatakan gandum dan lalang akan tumbuh bersama sampai akhir dunia dan kemudian akan dipisahkan. Menurut teori pengangkatan tersebut, kedua kelompok tidak akan bertumbuh bersama sampai akhir dunia. Orang benar akan dipisahkan dari orang jahat 7 tahun sebelum akhir zaman. Sebagai penutup, kita akan mengulangi lagi ayat emas ini. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Mark Twain, seorang penulis dan humoris Amerika yang hidup tahun 1900-an, terkenal dengan quote-nya yang berbunyi demikian, "A lie travels around the globe while the truth is putting on its shoes." Artinya, kebohongan dapat menyebar ke belahan dunia lain, sementara kebenaran itu sendiri nyaris didengar atau tertutupi. Satu-satunya cara untuk menghindari penipuan musuh dan menemukan kebenaran adalah dengan cara mempelajari dan menyelidiki Alkitab dengan rajin. Jangan pertaruhkan keselamatanmu dengan menerima begitu saja konsep atau teori-teori ajaran agama tanpa menyelidiki kebenarannya. Ingatlah, Alkitab adalah otoritas Allah tertinggi, bukan apa kata guru, orang tua, atau pendeta kita sekalipun. Tanda-tandanya sudah banyak digenapi. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video-video Bible Truth selanjutnya dan agar banyak orang mendengarkan kabar sukacita ini. Tuhan memberkati. Kali lagi, Bible Truth hanya menghadirkan kebenaran Alkitab. Sola Scriptura. Sampai berjumpa dengan cerita Alkitab lainnya. Tuhan memberkati.